Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Penderitaan orang-orang yang tetap tegak lurus pada kebenaran sudah mencapai puncaknya. Kegembiraan dan kesenangan para penindas kebenaran juga sedang berada pada puncak kejayaannya. Bagi orang-orang yang tetap tegak lurus pada kebenaran, sedang berada dalam persimpangan, seperti ungkapan pujangga Jawa, jaman edan, sing ora melu ngedan ora keduman, sing slamet tansah eling lan waspada. Zaman gila, yang tidak ikut menggila, tidak kebagian, yang selamat, yang tetap eling dan waspada. Ujian berat sedang melanda dunia, khususnya di bumi Nusantara, seperti peradaban yang sedang tercapik-capik, di mana etika dan akhlak sudah tergusur oleh sistem global. Para pelindung dari ancaman kejahatan justru melakukan kejahatan. Angkara murka merajalela, kesewenang-wenangan menjadi tontonan secara vulgar, dan orang baik tak mampu melakukan apa-apa, kecuali hanya berdoa dan terus berdoa, akan lahir dan datangnya seorang pemimpin kehidupan, yang telah dijanjikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pemimpin yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, serta mampu memakmurkan umat atas kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak yang terlewati dari pemikiran semua orang, yaitu tentang hadis Rasul yang berbicara tentang akhir zaman. Dan jika dicermati secara seksama, maka lihatlah dengan jelas tentang fitnah yang ada di mana-mana. Perilaku orang-orang yang sudah meninggalkan etika dan akhlak, menyerahkan dan mempercayakan amanah kepada para pemimpin yang khianat, berbuat jahat dan curang dengan bangganya, bahkan sebagai kebanggaan diri. Kemudian Allah memberikan seorang pemimpin yang zalim. Setiap jengkal tanah tidak ada yang tidak dipajak. Semuanya sedang berbangga dengan kezaliman. Tidak keren jika tidak ikut menindas dan tidak ikut berbuat jahat. Kebenaran hanya menjadi slogan-slogan dan jargon-jargon kepalsuan untuk menutupi kekejaman diri. Semua yang kami sampaikan ini adalah gambaran yang nyata, yang terjadi di muka bumi, termasuk pula di negeri ini, Nusantara, Indonesia Raya. Inilah hidup di akhir zaman, yang benar dengan prinsip kebenaran, seperti memegang bara api. Dan saat inilah yang disebut dengan puncaknya zaman kekosongan, yaitu ketika tiada seorang pemimpin pun yang mampu mengatasi segala keadaan dan situasi yang terjadi di seluruh penjuru bumi. Maka lihatlah kembali zaman kekosongan menjelang diangkatnya baginda Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, utusan Allah untuk memperbaiki kehidupan zaman pada waktu itu, yang sudah mengalami kerusakan yang disebut dengan zaman jahiliyah. Dan jika dibaca kembali, maka apa yang terjadi pada saat ini adalah seperti yang terjadi pada masa menjelang diangkatnya Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Namun hanya berbeda versinya, karena berada pada dua kehidupan zaman yang berbeda. Tetaplah kokoh, kukuh, dan kuat dengan prinsip kebenaran, sebab sang pemimpin akhir zaman itu, sang khalifah akhir zaman itu, sang Khalifatullah Al-Mahdi
akan tetap datang sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong kehidupan akhir zaman untuk bangkit kembali menuju peradaban yang madani, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertora harjo, baldatun toyibatun warrabun khafur. Dan atas kedatangannya itu adalah kemenangan bagi orang-orang yang tetap dalam prinsip kebenaran, meskipun dihimpit oleh kezoliman yang menyebabkan keadaan dan situasi menjadi pedih dan perih. Tetap kuat dengan kebenaran, dan tetaplah kuat berpegang teguh dengan tali iman. Sebab kebahagiaan dengan Imam Al-Mahdi itu memang akan segera tiba. Jika kemudian orang banyak bertanya tentang waktu, kapan kemunculannya yang pasti bagi kemunculannya Imam Al-Mahdi itu, maka tak akan ada yang mampu menjawabnya, sebab hanya berada dalam kuasa ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika dilihat dari semua persiapan yang sudah dilaksanakan, memang waktunya tidak akan lama lagi. Marhaban ya Khalifatullah Al-Mahdi. Dan dia adalah satu-satunya Ahlul Bait yang masih ada di muka bumi, sebab dialah Imam Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Dan sesungguhnya yang dimaksud dengan Ahlul Bait yang sebenar-benarnya itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Sayyidina Hasan radhiyallahu an, dan Sayyidina Husain radhiyallahu an. Sementara itu Sayyidina Husain radhiyallahu an sudah mendapatkan tempat yang indah di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak dilakonkan dalam kehidupan di akhir zaman. Lalu siapa sajakah yang akan berperan penting dalam perjalanan kehidupan akhir zaman itu? Maka ketahuilah bagi semuanya tentang orang-orang titisan dan 7 putra langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin dunia dalam kehidupan di akhir zaman hingga sampai datangnya kiamat. Mengenai orang-orang titisan, kami akan lebih memperjelas lagi tentang bagaimana yang disebut dengan orang-orang titisan. Maka ketahuilah bagi semuanya, ada orang-orang yang mengetahui tentang dirinya sebagai orang titisan adalah melalui guru mursyid. Namun juga ada orang-orang yang merasa sebagai orang titisan karena laku perjalanan hidupnya sendiri, dan kemudian atas ilmunya yang mencapai kepada yang disebut sebagai alam bisikan batin. Untuk orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah orang-orang titisan yang diketahui dari para guru mursyidnya, maka tiada lagi keraguan atas dirinya, dengan catatan bahwa nasab ilmu gurunya itu adalah jelas dan bukan dari unsur spiritual yang tidak jelas. Dan biasanya bahwa orang-orang titisan yang ditunjukkan oleh para guru mursyidnya itu adalah jenis orang-orang yang diperjalankan, sebab kemudian sang guru akan membimbingnya hingga mencapai derajat ilmu hakikat dan makrifat dengan cara yang benar. Dan yang demikian itu sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah dalam pembimbingan kegaiban yang tidak ia sadari dan tidak ia ketahui. Kemudian orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang titisan yang didapat dari alam bisikan batin, maka berhati-hatilah. Sebab di dalam ilmu bisikan batin inilah sesungguhnya yang terjadi penyamaran-penyamaran
dari golongan jin, dan lain sebagainya. Kemudian pembuktian tentang kebenaran sebagai orang titisan adalah melalui orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terbukanya hijab kegaiban. Sebab bagi orang-orang yang sudah terbuka hijabnya pada alam kegaiban, maka ia sudah bisa mengerti bagaimana kehidupan ruh-ruh di alam barzah, kehidupan ruh-ruh yang punya amal kebaikan, ruh-ruh yang susah dan menderita karena perbuatan di dunia, ruh-ruh pilihan yang suci, yaitu ruhnya para nabi dan para wali, serta ruh-ruh dalam kehidupan dalam diri raga setiap orang. Bahkan kami katakan bahwa pembuktian sebagai orang titisan itu melalui orang-orang yang sudah terbuka hijabnya adalah karena yang dilihat orang secara umum adalah raga lahirnya, sementara yang dilihat oleh orang-orang yang sudah terbuka hijabnya adalah wujud ruhnya dalam diri orang tersebut. Dan ruh yang dilihatnya itu adalah sebagian besar dari wujud rupa pada masa kehidupan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki telah mengalami kehidupan yang lebih dari 2 kali? Maka kami jelaskan, ketika seseorang itu lahir ke dunia sebagai si A, kemudian meninggal dan dilahirkan kembali menjadi B, dan wujud rupa raganya berbeda secara lahiriah, karena dilahirkan dalam 2 tempat atau 2 wilayah yang berbeda. Contoh, pada saat kelahiran pertama ia dilahirkan di tanah Arab, kemudian dilahirkan kembali di bumi Nusantara, maka jelaslah akan berbeda warna kulit, bentuk, rupa, dan wajah. Dan bagi orang yang sudah terbuka hijabnya, maka akan melihat kepada diri si B itu adalah dalam bentuk rupa wujud ruhnya pada kehidupan A. Lalu ketika si B itu meninggal dan dilahirkan kembali menjadi C, maka yang akan dilihat bagi orang yang sudah terbuka hijabnya adalah ruh dari raut, wajah, rupa dari kehidupan si B. Sebab kehidupan si A sudah melebur dalam kehidupan si B. Begitu seterusnya, sebanyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, berapa kehidupan yang ia alami. Dan bagi orang-orang yang sudah terbuka hijabnya, maka ketika bertemu dengan orang yang merasa sebagai orang titisan, ia sudah tahu apakah orang tersebut benar orang titisan ataukah bukan. Sebab ruh yang dilihatnya oleh orang-orang yang sudah terbuka hijab terhadap alam kegaiban itulah yang akan menjadi jawabannya. Wahai sang penyair, sebagai contoh kami mengingatkan kepadamu pada suatu peristiwa ketika dirimu bertemu dengan seorang kiai yang selalu merasa bahwa dalam hidupnya itu ia merasa sebagai bukan dirinya, namun ia tidak tahu siapa dirinya. Lalu atas permintaanmu, sehingga ruh sejatinya itu bercerita tentang kehidupannya dulu melalui raga sang kiai itu sendiri dan didengarkan oleh raga sang kiai itu sendiri dan bercerita tentang kehidupan masa lalunya. Kemudian ketika terhenti, sang kiai tersebut mengucap, Subhanallah, dengan kemudian bertanya, apakah aku ini adalah orang dari kehidupan dulu sesuai yang dikisahkan itu? Sebab semua yang dikisahkan itu sesungguhnya aku belum pernah mempelajarinya. Dan kemudian engkau jawab,
bahwa sesungguhnya sang kiai itu adalah orang titisan dari seorang waliullah dari kehidupan masa lalu. Dalam hal ini, maka pada peristiwa itu kami berikan saksi, agar tidak menjadi kisah kebohongan bagi dirimu kepada siapapun. Sekali lagi kami berpesan, yaitu bagi orang-orang yang merasa sebagai orang titisan, yang diketahuinya melalui alam bisikan batin, maka taklidkanlah dengan seorang guru mursyid yang memahami tentang hal itu, agar supaya tidak tersesat dalam bisikan dari golongan makhluk-makhluk yang tidak benar. Wahai sang penyair, dan semua umat yang mendengarkan nasihat kami melalui dirimu, selanjutnya akan kami sampaikan tentang 7 putra langit yang diturunkan ke alam dunia, guna untuk memimpin dunia akhir zaman. Kami sampaikan dalam garis besarnya saja, sebab secara detail akan disampaikan sendiri oleh yang memangku tugas dan kewajiban, yaitu Khalifatullah Al-Mahdi. Dari 7 putra langit tersebut sebagai pembarapnya, atau putra sulungnya, atau putra tertuanya, adalah yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat sebagai pemimpin akhir zaman, yaitu sebagai Khalifatullah Al-Mahdi. Kemudian ada adik yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian sebagai putra Wiragil, atau putra langit yang terakhir, yaitu adik yang ketujuh, adalah ruhnya Nabiullah Isa Al-Masih alaihissalam, yang akan diturunkan yang terakhir, yang akan membunuh Ad-Dajjal dengan pedang samurai bintang 9 yang asli, dan hanya satu yang asli. Sebab yang asli adalah bukan buatan manusia, namun diturunkan dari langit. Sedang samurai bintang 9 yang asli, saat ini masih di alam kegaiban, yang akan kami keluarkan ke dunia melalui Imam Al-Mahdi, namun akan dipakai nanti pada waktunya oleh Nabiullah Isa Al-Masih alaihissalam dalam membunuh Dajjal. Mengenai 7 putra langit ini, pada waktunya akan berkumpul semua dalam satu barisan bersama Imam Al-Mahdi, kecuali adalah Nabiullah Isa Al-Masih yang tidak ada yang mengetahuinya tentang kapan waktu kemunculannya. Sebab tentang waktu kemunculannya Nabiullah Isa Al-Masih adalah masih dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika Isa Al-Masih alaihissalam itu telah muncul, maka telah dekatlah dunia dengan datangnya waktu kiamat. Mengenai 7 putra langit ini adalah berbeda dengan 9 kesatria Nusantara. Meskipun di antara 9 kesatria Nusantara itu, beberapa di antaranya adalah bagian dari 7 putra langit. Secara lengkap dan detail mengenai 7 putra langit dan 9 kesatria Nusantara akan jelas sejelas-jelasnya adalah dari penjelasan Imam Al-Mahdi pada waktunya. Sebagai tambahan penjelasan bagi semuanya, bahwa orang-orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terbuka hijab gaibnya adalah orang-orang yang diberi kefahaman tentang ilmu ruh. Sebagai contoh, apabila ada orang yang ngotot sebagai titisannya Sunan Kalijaga, sedang orang-orang yang sudah terbuka hijabnya tidak melihat wujud rupa Sunan Kalijaga atau ruhnya Sunan Kalijaga dalam dirinya itu, maka orang tersebut bukanlah titisannya Sunan Kalijaga. Lalu bagaimana ada orang yang bisa mengaku sebagai titisannya Sunan Kalijaga, sedangkan ruhnya Sunan Kalijaga
saat ini sedang bersama dengan kami, mengemban amanah dari alam kegaiban. Begitu juga dengan yang lainnya, selain daripada Sunan Kalijaga. Ada banyak nama yang diaku atau diakui sebagai titisannya atau manitis. Sementara ruh-ruh mereka bersama dengan kami dalam satu barisan, pengemban amanah kegaiban untuk kehidupan akhir zaman. Jika semua harus kami sampaikan secara detail, maka tentu saja bahwa waktu tidak mencukupinya. Untuk itu, janganlah penjelasan dan uraian dari kami dijadikan sebagai bahan perdebatan, sebab pembuktian dari ilmu syariah itu adalah pada kefahaman tentang hakikat dan makrifat. Sedangkan hakikat dan makrifat itu, sebagian besar daripadanya adalah diperoleh dari hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan dalam salah satu ayatnya yang membahas tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, andaikan lautan dijadikan tinta, ranting-ranting dijadikan pena, dan dibawakan lagi sejumlah yang sama, maka tidak habis ilmu Allah itu ditulis. Jika ada perbedaan pendapat, maka kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.